Shalom, umat Tuhan yang dikasihinya, saya percaya hari ini pun kita tetap berada dalam penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah kering dalam kehidupan kita. Hari ini juga kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan, bagaimana peranan Roh Kudus di dalam memerdekakan orang untuk boleh mengalami lawatan Tuhan, untuk boleh mengalami perubahan. Dan kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Pembacaan seluruhnya bisa saudara dapatkan di dalam ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan baca 3 ayat saja. Dikatakan demikian, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pemahaman kita selama ini bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan seseorang hanya memberikan karunia-karunia tertentu saja. Pemahaman kita mungkin selama ini pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang sulit didefinisikan di dalam kehidupan nyata. Padahal sebenarnya pekerjaan Roh Kudus itu adalah sebuah pekerjaan yang nyata. Artinya apa? Roh Kudus itulah yang mendatangkan perubahan demi perubahan dalam kehidupan manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia boleh mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari kebenaran yang salah. Kemerdekaan dari apa? Kebenaran dari kebiasaan yang salah. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari kehidupan yang berdosa yang membuat manusia terbelenggu sehingga tidak bisa taat kepada Kristus, kepada firman-Nya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini bahwa ternyata pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang itu jauh lebih banyak, jauh lebih luas, bahkan jauh lebih berkualitas dari hanya sekedar memberikan karunia-karunia roh dalam kehidupan manusia. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana supaya kita boleh mengalami dimerdekakan oleh roh itu sendiri. Dikatakan demikian, saudara, di dalam ayat yang pertama, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kenapa di sini berbicara tentang selubung? Di sini berbicara juga tentang bagaimana pengalaman Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mau turun kepada umatnya, dia harus menyelubungi mukanya karena mukanya sangat bercahaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan hanya berbicara tentang sebuah penglihatan saja, tetapi selubung ini berbicara tentang apa? Selubung ini berbicara sesuatu yang meliputi pemikiran bangsa Israel, sehingga ketika hukum yang diterima oleh Musa dari Gunung Sinai itu ketika dia bersekutu dengan Tuhan, tidak dapat dipahami dengan baik oleh mereka. Sehingga Musa harus memberikan penjelasan, ada berbagai macam peristiwa iman dan pengalaman-pengalaman yang harus mereka lalui sehingga mereka dapat memahami dan mengerti. Itu pun masih didapati ketidakmengertian yang begitu besar. Nah, saudara, di dalam tulisan 2 Korintus ini, Paulus memberikan sebuah jalan bagi kita untuk kita boleh mengerti bahwa bagaimana supaya kita bisa memahami apa yang menjadi hukum Tuhan, firman Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bertobat. Sehingga apa? Selubung itu diangkat, ketidakmengertian itu diangkat, pemahaman kita dibukakan, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita dapat kita tangkap dengan baik, bahkan dapat memerdekakan kita dari kebenaran-kebenaran yang salah. Kemudian yang kedua, alami pekerjaan Roh Kudus. Artinya apa? Alami pekerjaan Roh Kudus. Artinya alami pekerjaan Roh Kudus yang membukakan pengertian kita. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sejak kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia selalu akan menggiring kita kepada firman-Nya. Dia selalu akan menggiring kita kepada kehendak Tuhan. Dia selalu akan menggiring kita kepada ketaatan kepada firman-Nya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan banyak membuka hal dalam hidup kita sehingga kita dapat memahami firman itu. Nah, saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus, bukan hanya berbicara tentang mengikuti sebuah institusi teologi. Bisa saja saudara mengikuti seperti itu. Tetapi ketika Roh Kudus menyingkapkan kebenaran demi kebenaran, maka penyingkapan itu akan mendatangkan kemerdekaan dalam kehidupan kita.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pekerjaan Roh Kudus akan menggiring kita bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi pekerjaan Roh Kudus akan menggiring kita untuk mengalami perubahan hidup sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Kemuliaan Tuhan nyata bukan dengan muka yang bercahaya, tetapi kehidupan yang diubahkan karena kebenaran firman Tuhan ditaruh dalam hidup kita. Roh Kudus meneranginya sehingga kita dapat memahami dan mengerti, dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus kita untuk melakukannya. Sehingga apa? Keserupaan dengan Kristus muncul dari dalam kehidupan kita. Berupa apa? Sifat-sifat Kristus ada dalam hidup kita. Pikir, laku, ucap Kristus ada dalam kehidupan kita. Itulah kemuliaan Kristus yang bercahaya melalui hidup kita kepada orang lain. Alamilah kemerdekaan di dalam roh, biarkan Roh Kudus memerdekakan kita, sehingga kita semakin diubahkan dan kemuliaan Kristus semakin nyata melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau terus mengerjakan bagian-bagian dalam hidup kami, baik itu kebenaran kami, kebiasaan kami, dan berbagai macam hal dalam hidup kami melalui pekerjaan Roh Kudus yang memerdekakan itu. Sehingga hari lepas hari kami boleh terus mengalami dimerdekakan oleh Roh Kudus, dan kehidupan kami terus digiring sampai kepada keserupaan dengan Kristus dalam hal pikir, laku, ucap, dan sifat serta kebiasaan yang baru sesuai yang Yesus ajarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.